Jadi beramal sedikit tapi ikhlas, maka cukup sudah bagi engkau. Daripada beramal banyak tapi kada ikhlas, maka percuma, sia-sia akhirnya. Walaupun kita beramal hanya sedikit, tetapi kita ada rasa ikhlas di dalam hati, maka cukup bagi dirinya tersebut mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan orang yang beramal hanya minta dipuji, kada ikhlas, ada sesuatu, ada embel-embel di balik daripada dia beramal tadi, maka amalnya itu menjadi percuma, bagaikan debu yang berada di atas batu. Ketika datangnya angin, maka debu tersebut hilang. Jadi amal itu bagaikan debu yang ketika berada di atas batu, ketika datangnya angin, tiup angin, maka debu tadi akan hilang. Begitulah amal. Kalau kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Amal kita menjadi nilai, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita beramal bukan karena Allah, maka amal tadi menjadi sia-sia. Menjadi sia-sia. Bahkan ada perkataan daripada ulama, saya berkatakan, "Ikmal warmiha fil bahar." Beramallah dan buanglah amalmu itu di laut. Beramal dan buanglah amalmu di laut. Artinya apa? Kita kadang mengharapkan amal tadi. Ketika kita beramal, sudah kita buang jauh-jauh. Umpamanya kita pada hari ini tidak beramal, jangan kita ingatkan lagi amal. Sudah itu adalah letaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mengingat-ingatkan amal tadi, itu yang kita beramal kada ikhlas jadinya. Si bulan datang, bano meminta-minta lawan kita nih. Kita memberi lawan si bulan tadi, memberi lawan bulan tadi berapa sekian duit, umpamanya 100.000 memberinya. Sudah, jangan kita ingatkan amal kita memberi tadi lawan si bulan tadi. Jangan kita ingatkan. Artinya apa? Sudah kita serahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingatkan, umpamanya si bulan datang kepada kita tadi meminta duit 100.000, lalu kita ingatkan, "Ikam berapa kali datang kepada aku minta duit terus, sekian. Nah, berarti ketika nang dulu-dulunya nang kita beramal tadi nang dulu, lalu datang nang terakhir kalinya si bulan tadi, maka apa? Amal yang kita sambat yang dahulu tadi menjadi hilang. Kenapa? Karena amal yang dahulu tadi berubah menjadi kada ikhlas. Makanya untuk menjadikan ikhlas amal tadi apa? Kita buang. Ikmal warmiha bil bahar. Beramallah tapi jangan ingat. Itulah yang menjadikan orang tadi beramal menjadi ikhlas. Nah, jadi seakan-akan kita menulis sesuatu itu kita melupakannya sudah. Melupakannya. Nah, maka sesuatu yang kita beramal tadi itulah yang dianggap menjadi ikhlas. Tapi kalau kita menulis sesuatu mengingatkan terus sebulan ini, lalu datangnya kamu semalam ini, kenapa? Amal yang kita sambat tadi itu merupakan amal yang ada ikhlas. Ini luar biasanya. Padahal Allah menuntut kepada kita apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan mereka untuk menyembah kepada Allah, jadi beramal apa? Illa mukhlishina lahuddin, kecuali dalam keadaan orang yang berikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa caranya kita supaya beramal tadi ikhlas? Ketika kita beramal tadi kita lupakan. Kita melupakannya, jangan mengingat-ingatnya lagi.
itu sesuatu yang beramal ikhlas dianggap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pulang beramal itu jangan mencari yang banyaknya, tapi cari yang sedikitnya. Supaya apa? Supaya kau istiqomah. Istiqomah. Sembahyang tengah malam 1000 kali. 1000 kali. Ya Allah, sembahyang tengah malam 1000 kali banyak nih. Seandainya malam ini kau alhamdulillah. Malam esok belum tentu lagi kau. Belum tentu lagi kau. Kenapa? Karena terpandang fadilatnya. Barang siapa yang sembahyang sunat 1000 kali, nah di malam Jumat umpamanya, di malam Jumat, maka dia akan mendapatkan dunia dan isinya, serta dia akan mendapatkan kenikmatan yang tidak ada lebihnya lagi, tidak ada bandingannya, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab. Karena terpandang fadilat, lalu orang tadi beramal bukan karena Allah, karena terpandang fadilatnya, lalu beramal. Pas beramal malam itu sembahyang sunat 1000 rakaat, sembahyang 1000 rakaat. Imbah Jumat keduanya, malam Jumat keduanya nih, malam tadi malam Jumat sembahyangnya kawa. Pas Jumat yang akan datang, ada kawa lagi apa sembahyangnya 1000 rakaat. 1000 rakaat banyak, 1000 rakaat. Berarti kira-kira jam berapa? Mulai jam 12 pegawai sampai subuh belum tentu lagi. Kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Main berangkat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Ayam pulang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayam pulang. Berangkat kita kada sama dengan Al-Imam Syafi'i, kita kada sama dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, kita kada sama dengan siapa? Imam Hanafi, Imam Maliki. Kenapa? Karena mereka semua adalah diberikan Allah karunia kelebihan. Kalau kita kan tidak bisa apa-apa, hanya terpandang fadilat lalu hendak menggawi. Nah itu merupakan adalah amalnya bukan karena Allah. Sehingga ulama mengatakan beramallah walau sedikit, asal istiqomah. Orang yang beramal walaupun sedikit dengan niat karena Allah, dia mencarinya supaya bawa istiqomahnya. Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamat. Imam Syafi'i berkaramat, Syekh Abdul Qadir Jailani berkaramat. Beliau sekali sembahyang itu kawa hatam Al-Quran 1 kali. Itu 1 rakaat. 2 rakaat 2 kali hatam. Kita memandang 1000 rakaat kalau kita menggawi, maka carilah yang sedikit tapi dapat istiqomah. Sembahyang barang siapa yang sembahyang tengah malam walaupun cuma 2 rakaat, maka apa? Allah akan memberikan keridhaan kepadanya. Itu yang kita cari, ridhonya Allah. Beramal untuk mencari ridha Allah, bukan beramal karena terpandang fadilatnya. Namun orang terpandang fadilatnya, ya nang kada mau menggawi yang lain tadi. Nah, di situ. Jadi ini ketika Rasulullah berkata kepada Sayyidina Mu'ad ini adalah termasuk sahabat yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam segala amal ibadah itu banyak diberikan Rasulullah kepada Sayyidina Mu'ad. Ujar Sayyidina Rasulullah SAW kepada Mu'ad di dalam satu riwayat, Ya Mu'ad, inni uhibbuk. Hai Mu'ad, aku cinta kepada engkau. Faqul inda duburi sholatin, maka bacalah inda kulli duburi sholatin, ketika selesai tuntung sembahyang, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini riwayat dari bahasanya Mu'ad yang diajarkan kepada Mu'ad, dari Nabi kepada Mu'ad. Ujar Rasulullah, Ya Mu'ad, inni uhibbuk. Mu'ad, aku cinta kepada engkau. Faqul inda kulli duburi sholatin, maka bacalah setiap selesai sembahyang, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa
Ya Allah, a'inni, bantulah aku ala dzikrika, agar kenapa? Ingat kepada Engkau, wa syukrika, dan bersyukur kepada Engkau, wa husni ibadatik, dan bagus beribadah kepada Engkau. Nah, ini riwayat Sayyidina Mu'adz. Makanya kita terus supaya lima waktu itu jangan ditinggalkan membaca itu tadi. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Langsung subhanallah ada apa? Nah, ada apa? Ini namanya di dalam riwayat hadis itu, ini adalah musalsal bil mahabbah. Orang cinta, orang kasih sayang. Kalau ulun sayang lawan pian, ulun sayang ka Hanafi, sayang apa jadi berataan nih. Maka ketika tamu tadi datang ke rumah, pasti diucapkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, supaya menumbuhkan rasa sayang tadi di dalam hubungan itu. Rasa persaudaraan itu ada. Ketika itu Sayyidina Mu'adz diajarkan oleh Nabi SAW, sehingga mahabbahnya luar biasa.